Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Guru di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan surat terbaru dari Kemendikbud terkait pengelolaan kinerja guru di PMM sekaligus kegiatan kita di bulan Februari ini Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Di tanggal 30 Januari 2024 yang ditampilkan di PMM ini baru semalam, ya, Kemendikbud memberikan surat ini berupa pengelolaan kinerja bagi aparatur sipil negara, guru pada platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Di sini ditujukan kepada Kepala BPKP dan BKP, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Disebutkan dalam suratnya, sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Tahap perencanaan kinerja bagi ASN paling lambat dilakukan pada 31 Januari 2024. Ini adalah jadwal sebelumnya. Kemudian sesuai dengan surat edaran bersama antara Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru, pengelolaan kinerja ASN guru dan guru yang mendapatkan penugasan sebagai kepala sekolah dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar aplikasi PMM yang mana dimulai Januari. Nah, kemudian ini isi suratnya. Berdasarkan dashboard pengguna SKP perencanaan di PMM yang dikelola Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan sampai dengan tanggal 29 Januari 2024, sebanyak 89% dari total 1.772.837 ASN guru dan kepala sekolah telah memasukkan sasaran kinerja pegawai pada aplikasi PMM. Saat ini, data perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam proses pengaliran dari aplikasi PMM ke e-kinerja BKN secara bertahap. Namun demikian, disebutkan sebanyak 11% ASN guru dan kepala sekolah masih terkendala dalam memasukkan SKP yang telah disusun ke dalam aplikasi PMM disebabkan oleh kendala akses, data dan atau jaringan internet. Semoga dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. SKP guru dan kepala sekolah yang telah disusun tetapi belum berhasil dimasukkan ke dalam aplikasi PMM karena kendala tersebut di atas, proses memasukkan ke dalam aplikasi PMM masih dapat dilakukan. Berarti ini ada perpanjangannya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, guru dan kepala sekolah yang telah berhasil memasukkan SKP ke dalam aplikasi PMM diharapkan dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan kinerja. Nah, inilah bagi kita Bapak Ibu sekalian yang sudah kemarin melakukan kesepakatan dengan kepala sekolah, ya, artinya sudah disepakati tindak lanjut ini. Selanjutnya, sesuai kewenangan masing-masing, kami mohon saudara melakukan pendampingan, pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah yang masih menghadapi kendala dalam memasukkan SKP pada aplikasi PMM. Ini ditantangani oleh Sekretaris Pak Temu Ismail. Nah, yang mau kita sampaikan pertama adalah perpanjangannya, yang kedua adalah tahap pelaksanaan kinerja, ya, di PMM. Kita coba masuk ke PMM Bapak Ibu sekalian. Kita coba buka apa isi dari pengelolaan kinerja di tanggal 2 ini, ya, karena bisa masuk ke tahap selanjutnya sejak tanggal 2. Ini adalah tugas utama kita, yakni pelaksanaan kinerja. Ini tampilannya. Ini ada observasi praktik kinerja, ya, sesuai dengan pilihan kita di tugas utama langkah pertama pengisian SKP ini. Lalu ini ada pengembangan kompetensi, tugas tambahan yang kemarin kita sudah susun, dan ada beberapa hal yang ternyata ini Bapak Ibu sekalian yang mengumpulkannya bukan kita, ya, tetapi disebutkan di sini dokumen kurikulum sekolah itu yang mengumpulkan adalah atasan, jadi bukan kita. Nanti kita tinggal ngecek. Dokumen kehadiran kelas juga yang mengumpulkan adalah kepala sekolah, kita tinggal cek. Lalu perilaku kerja itu adalah penilaian kepala sekolah. Nah, kita coba lihat yang ini dulu, ya, pengembangan kompetensi untuk tahu nanti apa saja yang harus kita lengkapi. Pengembangan kompetensi seperti yang sudah Bapak Ibu pilih, ini ada tempat untuk mengumpulkannya. Kebetulan karena ini adalah pengelolaan kinerja yang pertama, pada saat penyusunan pengembangan kompetensi saya sengaja Bapak Ibu sekalian melebihkan, saya pilih 46 poin.
Jadi yang manapun nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Nunu, yang tidak bisa saya laksanakan, minimal saya bisa memenuhi 32 poin di sini. Yang pertama adalah saya pilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini pelatihan Bapak Ibu sekalian. Nah, cara mengumpulkan berkasnya di sini ya, kebetulan saya pilih 2, maka Bapak Ibu nanti tinggal unggah sertifikat saja, tidak ada laporan apapun selain sertifikat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini bisa nanti berupa MGMP di sekolah atau komunitas yang lain ya. Nah, di sini saya pilih 2, ini juga tetap kita tinggal unggah. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan kegiatan ini, maka sudah bisa unggah sertifikatnya ya Bapak Ibu sekalian, sertifikat yang sudah di-scan, atau kalau memang dikirim secara PDF dari pelaksana tinggal dimasukkan. Yang ketiga yang saya pilih adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini saya pilih 2 karena memang ini lebih umum ya. Apapun kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan kita bisa masukkan di sini. Langkah kita tinggal mengunggah dokumennya ya berupa sertifikat. Dan yang terakhir yang saya pilih ini Bapak Ibu sekalian sebagai perbandingan kepada Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Nah, sebelumnya saya sudah membagikan tutorial pengisian SKP guru tahun 2024 di PMM. Ini adalah kategori praktek baik. Ini waktu itu saya masukkan dengan harapan bisa dinilai ya sebagai pengembangan diri. Nah, coba kita lihat bagaimana prosesnya. Untuk konten unggulan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini ya, ini setara dengan 6 poin yang dibagikan kepada kepala sekolah dan guru di PMM. Yang boleh dimasukkan di sini ternyata bukan bentuk video atau link ya, ternyata di sini Kemendikbud hanya memberikan akses untuk berupa data PDF Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita unggah, ini ada di sini unggah dokumen dari komputer ya berupa PDF, atau ambil dari bukti karya berupa PDF juga. Jadi bukan berbentuk video. Ini yang memang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada upload di PMM terkait dengan ke-8 modul ini ya, apakah itu artikel, dokumen praktek pembelajaran, RPP, karya lain, praktek baik, kepemimpinan, bahan ajar, bisa dimasukkan. Tadi kategori yang saya ambil adalah praktek baik, ternyata ini tidak dimasukkan karena berupa video ya. Yang diharapkan adalah dokumen bentuk PDF, sehingga kemungkinan nanti ini tidak bisa saya penuhi karena belum ada saya bagikan di PMM ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ada ini mengikuti kegiatan sudah selesai sejak 1 Januari barangkali sudah ada, boleh dikumpulkan ya, hingga nanti bertahap Bapak Ibu bisa berubah persentasenya nanti. Kemudian tugas tambahan di sini Bapak Ibu sekalian, kita juga harus mengumpulkan ya sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama adalah kepala laboratorium, misalnya saya pilih ini, maka yang akan dikumpulkan itu adalah laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Jadi kita menyusun laporannya itu, kemudian di dalamnya kita lampirkan berupa scanning ya. Scanning surat tugas itu adalah berkas yang harus kita kumpulkan. Tugas-tugas tambahan Bapak Ibu ya, wakil kepala sekolah dan bendahara BOS serta kegiatan lain sama prinsipnya. Kemudian yang berikut ini adalah sebagai wali kelas. Nah, untuk berkas wali kelas nanti tempatnya di sini unggah, isinya adalah laporan disertai surat keputusan surat tugas. Nah, untuk wali kelas ini menurut saya Bapak Ibu sekalian, laporan Bapak Ibu adalah terkait dengan pengelolaan kelas yang Bapak Ibu lakukan, hal-hal apa saja yang barangkali kita sudah tuntaskan atau selesaikan bersama siswa, kemudian dokumen jumlah ketidakhadiran siswa ya, biasa sebagai wali kelas kita akan mengadakan pengelolaannya. Dan perlu ini memang kita buat catatan wali kelas, sebaiknya sejak sekarang kita sudah menyediakan tersendiri nih Bapak Ibu sekalian, catatan wali kelas terkait dengan aktivitas di kelas kita, sehingga nanti itu kita lampirkan bersama dengan surat keputusan ya. Ini laporannya. Kalau untuk laporan barangkali bebas saja formatnya Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu bisa isi berdasarkan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Selanjutnya saya pilih sebagai guru piket ini Bapak Ibu sekalian. Nah, guru piket ini juga kita harus membuat laporan disertai keputusan dari kepala sekolah. Ini bentuk PDF. Laporannya ini ya bisa berupa foto, dokumen catatan piket setiap Bapak Ibu bertugas sebagai guru piket ya.
Ini kemudian dilampirkan, disatukan dengan surat tugas dari kepala sekolah ya. Menurut saya itu yang paling mungkin yang bisa dijadikan sebagai laporan di sini. Nah, itu adalah tugas-tugas tambahan. Sekarang kita coba masuk ke tugas utama kita. Tugas utama kita adalah observasi praktek kinerja. Ini yang akan dinilai. Ini sebelum Bapak Ibu isi ada langkah-langkahnya ini ya. Kita coba lihat dulu apa rubrik yang harus kita pahami di sini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, di sini kita diberikan rambu-rambu perilaku yang dianjurkan. Guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai respon peserta didik. Lalu di sini disebutkan hal-hal yang harus dihindari. Ini Bapak Ibu catatan-catatan yang harus Bapak Ibu hindari. Jadi kita ini sudah harus mempersiapkan RPP Bapak Ibu sekalian dengan rambu-rambu. Tolong ini ya dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Perilaku yang dianjurkan ini nanti harus bisa terlihat di RPP kita ya. Kemudian perilaku yang dianjurkan untuk refleksinya ini harus nampak di RPP kita. Cukup untuk RPP yang dipakai pada saat observasi ya. Jadi tidak menyeluruh ini Bapak Ibu sekalian, bukan berarti 1 tahun, tidak. Hanya untuk satu capaian pembelajaran yang memang nanti kita diskusikan dengan kepala sekolah. Lalu hal-hal ini harus kita hindarkan, termasuk memulai pembelajaran langsung ya. Tidak boleh menyampaikan materi pelajaran tanpa disesuaikan dengan respon peserta didik, mengabaikan respon peserta didik, kemudian mengabaikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan, menggunakan hanya satu strategi, jadi tidak boleh, harus minimal 2 strategi. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran yang kaku ini. Berikutnya yang kita juga harus hindari, menyangkal umpan balik yang disampaikan oleh peserta didik, melakukan asesmen formatif tanpa mengomunikasikan hasilnya, membagikan tugas yang sudah dinilai tanpa ada catatan umpan balik. Ini catatan-catatan yang harus kita pahami dalam membuat RPP-nya. Nah, setelah kita pahami, maka kita sekarang adalah mengisi dokumennya. Nah, dokumen yang nantinya kita isi di sini Bapak Ibu sekalian, ini kita di sini diminta untuk melakukan centang, misalnya ini guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Ini adalah tugas utama ya, langkah pertama poin 5. Kita checklist Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita checklist karena sudah kita lakukan, pilih maksimal 3. Lalu kita masukkan upaya yang sudah kita lakukan untuk mempelajari dan meningkatkan targetnya. Lalu ini kita coba sesuaikan jadwalnya. Jadi sini kita harus jelaskan apa upaya yang kita lakukan. Di sini kita coba susun jadwalnya. Ini keluar tanggalnya ya, ini Februari, kita sesuaikan setelah mendiskusikan dengan kepala sekolah jadwalnya. Jenjangnya kita isi di sini, jenjang bergantung tingkatan Bapak Ibu sekalian. Kelasnya juga, jadi nanti kalau kita udah isi ini keluar ini. Misalnya kita pilih SMA, maka muncul di sini kelas 10, kelas 11, 12, kita pilih kelas 10. Di sini kita bisa cari mata pelajarannya. Lalu catatan lain, ini contoh dibuat di sini jam observasi. Jadi kita menerangkan tentang kegiatan kita. Dokumen yang kita unggah di sini Bapak Ibu sekalian adalah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat atau asesmen ya, yang kita jadikan satu maksimal 10 MB yang kita pergunakan pada saat observasi kepala sekolah ya. Jadi di sini nanti tempat menguploadnya. Bapak Ibu tentu harus sudah mulai mempersiapkan RPP yang nantinya Bapak Ibu gunakan. Setelah itu di sini kita menunggu, ini karena ini belum diselesaikan, di sini belum terbuka, menunggu atasan melakukan observasi sesuai jadwal tadi. Lalu nanti kita isi dokumen tindak lanjut dari kegiatan kedua. Lakukan tindak lanjut, ini tindak lanjut yang kita lakukan ya. Pelajari pilihan belajar dari PMM dan lakukan aksi tindak lanjutnya, apa yang kita lakukan tindak lanjut. Lalu isi dokumen refleksi diri, ini adalah refleksi ya, kita akan mengadakan refleksi terkait kegiatan kita di sini. Nah, itu adalah tugas utama kita, langkah-langkahnya. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian sudah bisa mempersiapkan sejak bulan Februari ini ya. Nah, apapun nanti yang sudah Bapak Ibu masukkan di sini maka akan nampak di tampilan ini ya. Ini persentasenya akan terus berubah hingga nanti bulan Juni Bapak Ibu 100%. Jadi sudah harus 100% dulu baru dianggap selesai. Dan yang menilai tugas kita ini adalah kepala sekolah Bapak Ibu sekalian. Semua ini kuncinya ada di kepala sekolah ya. Apa-apa yang kita masukkan, bagaimana perilaku kerja Bapak Ibu sekalian itu ditentukan oleh kepala sekolah, bukan Kemendikbud. Nah, ini barangkali informasi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.